Poco X6 Pro ini menurut gue HP gaming 3 jutaan paling kenceng yang bisa kalian cari. Yap, harganya sekarang di tahun 2025 hanya 3 jutaan aja. So, mari kita langsung aja review apakah HP ini masih worth it dan sebagus apakah di tahun 2025 ini. Let's go! Halo guys, nama gue Stan dari Staff Tech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Poco X6 Pro atau ya Poco X6 Pro karena Poco udah brand sendiri. Seperti biasa yang pertama kita bahas dulu bagaimana harga dan speknya. Harga sendiri seperti di title, kalian bisa gampang nyari di Tokopedia atau Shopee. Poco X6 Pro yang bekasnya tuh di sekitar 3 jutaan, 3,9, 3,8 or even lower. Itu kondisinya biasanya mulus banget, full set dan masih ada garansi sampai 2025 pertengahan atau akhir. Jadi masih panjang banget. So, kalau bisa kalian mau beli HP ini atau ingin tahu apa yang ada di HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk varian ini gue beli yang varian 12GB RAM dengan internal storage 512GB, nggak ada ekspansi, tapi udah cukup karena dia udah UFS 4.0 juga. Untuk spek kita cepat aja, dia pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang pretty much di antara Gen 2 dan Gen 1 Plus. Punya 6,67 inci AMOLED 120Hz dan dia udah UFS 4.0, punya baterai sebesar 5000 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 67 watt. Cuma sayangnya masih USB Type-C 2.0, it's okay lah. Nah, bagaimana untuk desain dan displaynya? Desain sendiri untuk Poco X6 bagian belakangnya ini seperti HP Poco X series lainnya ya, kayak gini kotak panjang gitu, kayak pixel dilebarin terus jadi bulat-bulat kameranya. Menurut gue sih memang gue kurang suka desain kayak gini, agak terlalu mencolok gitu, gue kurang suka, nggak seelegan kayak nggak se-simple Samsung atau nggak se-bold Apple gitu. Ini kayak gue kurang suka sih desainnya, tapi at least warna yang dikasih, warna grey ini cukup bagus dan gue suka warnanya sendiri. Untuk frame samping dan juga belakang dia itu plastik ya by the way, dan untuk si layar depan dia udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5 dan layarnya sendiri dia bezelnya udah sangat tipis, tapi memang bezel bawah masih lebih tebal daripada bezel yang lain. It's okay sih menurut gue. Tapi untuk dot display sendiri udah kelihatan HP modern. Dan bagaimana untuk kualitas layarnya sendiri? Kualitas layar sendiri dia itu menurut gue cukup bagus ya. Dia punya warna yang cukup vibrant, nggak vibrant banget se-vibrant Samsung, tapi cukup vibrant, enak dilihat, view angle bagus, gambar kelihatan jernih dan clear. Cuma yang gue rasa kontrasnya agak terlalu high kontras, jadi kalau misal kalian nonton film horor gitu ya, itu kerasnya agak terlalu gelap dan kalau diterangin agak terlalu terang, jadi gue nggak bisa nyari sweet spotnya, tapi it's okay sih, nggak terlalu big deal. Dan untuk jitter sendiri atau shimmer sendiri, kalau misalnya kita scroll ya nih, dia ada sedikit kayak shimmer gitu, kayak leaving a trail gitu ya, kayak ghosting gitu ada, tapi nggak parah-parah banget, nggak kayak HP high refresh rate Xiaomi zaman dulu, cukup oke lah ini. Nah, terus bagaimana untuk kualitas visibilitas di bawah sinar matahari? Cukup oke juga, dia peak bisa sampai 1800, layar terang banget di kondisi cloudy gitu, masih terang, bisa dipakai dan nggak ada masalah. Terus bagaimana untuk haptic? Haptic ini oke, dia kerasa bulat, enak dipencet, feelingnya enak, feedbacknya enak, tapi memang nggak se-powerful HP flagship, normal lah. Tapi untuk masalah haptic sih mau Poco atau Xiaomi biasanya dia cukup bagus untuk harganya. Sama juga dengan layarnya juga nggak ada masalah untuk touch, cuma nanti gue bakal bahas ada sedikit masalah kalau misalnya main game rhythm. Tapi ya, kita moving on dulu aja ke biometriknya. Dia pakai biometriknya tuh bukan di power button, dia udah pakai optical fingerprint. Yang kecepatannya lumayan bagus, dia cepat, dia cukup akurat dan juga cukup reliable. Tapi yang gue kurang suka dari Xiaomi atau Poco, penempatan fingerprintnya terlalu di bawah. Itu gue kurang suka. Pixel sama Samsung udah the best lah, kayak di atas dikit. Ini sih menurut gue aneh, gak tau kenapa Xiaomi mikir di bawah. Mungkin ada alasannya, let me know kalau misalnya kalian tahu. Nah, terus bagaimana untuk kualitas audionya? Pertama kita bahas audio via converter pakai USB Type-C. Gue bisa bilang kualitas audio pakai converter ini lumayan oke. Dia suaranya lebih ke arah balance, sedikit warm. Ya khas seperti HP Xiaomi atau Poco lainnya, agak warm dengan detail yang oke. Vokalnya juga bagus, si balance-nya oke, nggak shouty. Terus juga soundstage-nya juga cukup luas, bagus. Gue tes pakai IEM SIMGOT EA500LM. Lumayan bagus, cuma memang seperti HP lainnya yang bukan pakai quad deck kayak LG, dia separasi instrumennya biasa aja, jadi nggak bagus-bagus banget. Full volume juga bisa keras banget tanpa ada masalah kayak suaranya jadi hancur atau gitu, it's pretty good. Dan untuk speaker, dia pakai dual speaker dan gue pakai Dolby Atmos nyala karena suaranya bakal lebih luas. Jadi Dolby Atmos di sini dengan hand soundstage-nya cukup oke. Untuk suara sendiri dia lebih ke arah balance, sedikit warm. Cuma memang gue rasa ini separasi instrumennya benar-benar lacking untuk speakernya. Soundnya oke, vokalnya juga oke, bulat, tapi
separasi instrumen agak lagging, jadi kadang-kadang kayak sempit gitu suaranya tuh, kayak soundstage luas tapi si instrumen tuh kayak di tengah-tengah. Jadi ya itu aja sih kelemahannya. Tapi overall untuk harganya ini udah bagus banget. Dan untuk lebih detailnya di speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Oke, next kita lebih detail. Oke, next kita bahas bagaimana untuk kualitas kameranya. Sebenarnya di Poco ini atau Poco Phone in general, itu selling point terbesarnya bukan dari kamera ya. Dari zaman dulu, dari zaman Pocophone F1 rilis, bukan selling pointnya bukan itu. Tapi untuk ngambil kamera di harga 3 juta menurut gue masih cukup oke. Jadi speknya seperti apa? Rear kamera ini di 64 megapiksel, ada optical image stabilization, that's pretty good, penting banget. Dan kamera kedua ini di 8 megapiksel ultra wide yang menurut gue pakai aja kalau kepepet. Gue sih nggak rekomend. Kamera ketiga makro, kita nggak usah omongin itu ya. Dan untuk kamera depan dia di 16 megapiksel dan bisa nge-record sampai 1080p 60 fps. Untuk kamera belakang tadi gue lupa bilang dia hanya bisa sampai 4K 30 aja, saya nggak bisa 60 ya. Agak menyayangkan tapi it's fine lah. Bagaimana kualitas main kamera dan ultrawide? Gue bisa bilang ultrawide sama main kamera punya warna yang similar tapi masih agak jelek di ultrawide. Tapi overall kamera untuk mainnya sendiri bisa kita cukup bagus ya. Mainnya punya dynamic range yang oke, optical image stabilization, jadi nangkep foto bisa gak usah harus diem banget, snappy, enak, bagus, kontrasnya oke, dynamic range cukup bagus, dan warna juga lumayan hidup. Walaupun memang kontrasnya agak sedikit high contrast kadang-kadang, tapi it's fine, gambar kelihatan bagus. Cuma memang bisa kita lihat tadi juga, dibanding sama ultrawide memang kualitasnya beda jauh ya. Jadi ultrawide much worse. Gue rekomend mending pakai ultrawide kalau misalnya bener-bener kepepet. Kalau enggak sih, fokus ke main kamera aja. Dan untuk selfie juga cukup oke. Memang kalau misalnya bisa kita lihat selfie di dalam mobil yang atasnya atapnya itu hitam, dia suka kebingungan. Jadi kepala gue nyatu sama atap, tapi itu memang susah banget. Tapi untuk detail sendiri cukup oke. Nah, terus bagaimana untuk kondisi malam hari? Foto malam hari pakai night mode, ini penangkapan gambarnya juga lumayan cepet. Shutter speed-nya lumayan oke, berkat OIS juga mungkin jadi lebih cepet. Gak usah banyak lama diem gitu, nice, gambar juga kelihatan oke. Ada lens glare-nya, bisa kita lihat kalau foto ada kayak lampu, tapi overall kualitas warna sendiri cukup oke, detailnya bagus, dan warnanya masih bagus juga, jadi nggak pudar gitu ya walaupun malam hari. It's pretty good sih, pretty good. Nah, bagaimana untuk video recording sendiri? Jadi tadi gue bilang bisa 4K 30 atau 1080p 60, tapi sih kalau gue rekomend mendingan di 4K 30 aja karena ini storage-nya segede-gedem. 4K 30 nggak bakal nyiksa storage kalian kok. Jadi ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30. Ini gue lagi hujan di Bandung, jadi sorry gue hanya bisa di mobil. Mungkin next time kita di luar lagi ya. Check it out. Nah, terus oke guys, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Sorry, it's a little bit raining, jadi gue nggak bisa keluar juga. Ya, jadi kita seperti biasa di good old mobil ya, di dalam mobil bisa kita lihat. Dan untuk 4K 30 yang pastinya nggak bisa ganti lensa ya, karena ini ultrawide hanya 8 megapiksel. Stabilisasi bisa kita lihat tadi ini jalannya bergelombang sebenarnya, tapi kalau misal di kamera lurus that's pretty good, kalian bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya juga. Nah ya, seperti ini. Tapi kalau misal kalian mau lebih smooth sih, kalian bisa record di resolusi 1080p HD 60 fps yang seperti ini. Nah, ini dia video pakai resolusi 1080p 60 fps. Much smoother yang pastinya. Dan lebih irit ke storage. Tapi sih storage kalau di HP ini nggak peduli ya, dia kan udah di 512 GB, nggak bakal habis-habis. UFS 4.0 lagi boys. Zoom sama dengan 4K, dia maksimum zoom bisa di 6 kali juga. Seperti itu. Zoomnya juga cukup smooth karena dia pakai satu lensa yang gak kita ganti. Dan ya, langsung aja kita ke gaming performance-nya. Menurut gue bagus, tapi ada kelemahannya yaitu dari panasnya. Langsung aja kita review gaming performance-nya. Nah, terus gue mau bahas bagaimana selling point terbesar dari HP ini, yaitu dari yang pastinya gaming performance. Game performance HP ini memang gue bisa bilang ada plusnya, tapi ada minusnya juga yang lumayan big deal. Plusnya HP ini, performance-nya absolute insanity di harganya. MediaTek Dimensity 8300 Ultra 4nm itu pretty much di antara 8 Gen 1 Plus atau 8 Gen 2. Pretty powerful, lumayan powerful. Jadi bisa kita lihat, gua coba main Genshin, Wuthering Wave, di settingan itu pretty much rata kanan, cuma memang gak full, jadi kalau di preset itu rata kanan ya. FPS 60, emang itu bisa, GPU-nya kuat, bisa 60 fps, stabil, stutter dikit banget, dan overall gameplay oke.
Bisa kita lihat itu di biro. Tapi setelah gue main beberapa menit, kayak 5 menit, 10 menitan, HP memang jadi lumayan hangat dan panas dan terjadilah thermal throttling. Jadi ini HP gaming, tapi kalau main game yang berat di rata kanan memang jadi panas. Jadi sih menurut gue kalau ingin main game lebih lama kayak Wuthering Waves atau Genshin yang berat-berat gitu, mendingan di medium setting aja. Masih bakal panas juga tapi nggak parah-parah banget. Ya bisa dibilang ini panasnya tuh ngingetin gue sama Snapdragon 8 Gen 3 ya panasnya. Ini sayang banget, jadi agak cepet panas lah menurut gue. Kalau mau dibanding sama Poco F3 ya, itu masih king of gak panas menurut gue. Tapi, bagaimana untuk main game rhythm kayak Bandori? Performance ya pastinya nggak ada masalah Bandori walaupun game berat, tapi nggak seberat Wuthering Waves, jadi no problem. HP juga nggak bakal panas, tapi gue saranin kalau main Bandori matiin Dolby Atmos, karena ini ada masalah seperti HP Xiaomi zaman dulu. Dolby Atmos nyala, ada audio delay, itu kerasa lumayan. Ini gue di biro pakai Dolby Atmos nyala dan for some reason masih bisa full combo, tapi ini kalau misalnya Dolby Atmos gue ngerasa ada audio delay. Jadi kalau misalnya kalian main game lagu yang susah banget kayak Firebird di Expert Plus gitu, mending turunin aja itunya, matiin Dolby Atmosnya, dan kalian pasti bakal lebih enak mainnya. Itu bakal lebih responsif, tapi tetap nggak bakal seresponsif Google, Apple, atau Samsung menurut gue. Jadi ya, untuk gaming sih ini menurut gue di harganya udah di atas ekspektasi, cuma ya kelemahannya cepet panas aja kalau settingnya terlalu tinggi. So, bagaimana untuk UI experience-nya? UI experience, HP ini sudah di HyperOS ya. Cuma untuk AI sendiri sayangnya dia nggak dapat full. Kalau nggak salah gue lihat di videonya Jagat Review, katanya Kokris ya, katanya dia ada di AI, dapat AI untuk gambar ya. Tapi untuk kayak circle to search gitu sayangnya dia belum dapat. Tapi ini udah di itu kok, udah di HyperOS dan sudah di Android 14, itu udah paling baru. Gue nggak tahu support sampai kapan, tapi kayaknya bisa sampai Android 16-17 mungkin ya, sorry, correct me if I'm wrong ya, tapi udah HyperOS sih udah cukup bagus. HyperOS sendiri sih menurut gue nggak beda jauh sama UI, cuma sedikit lebih clean aja, tapi berat enggaknya sih gue nggak ngerasain bedanya. Dan bagaimana untuk day-to-day usage? Masih oke, memang launching aplikasinya masih lumayan cepet, terus kayak semua kerasa responsif dan enak sih. Jadi buka aplikasi, multitasking, switching gitu masih kerasa smooth. Memang nggak se-smooth kayak One UI atau Pixel, tapi untuk kelas HyperOS ini lumayan snappy. Ya bisa dibilang masih nggak beda jauh sama Poco F3 lah. Tapi ini masih lebih cepat. Ya memang F3 itu masih bagus itu ya. Tapi ini performance-nya day to day sih nggak ada masalah, nggak cepet panas dan snappy banget. Berkat RAM-nya juga multitasking absolutely fine. Bagaimana untuk DRM infonya? Kalau misalnya kita ke DRM info, di sini ada Wi-Fi-nya, udah Wi-Fi L1 yang pastinya, that is absolute Wi-Fi L1, dan sudah di White Cloud Gamer True, Dolby Atmos lagi, Dolby Vision maksud gue, dan sudah HDR10+. Ini refresh rate-nya bisa kayak 90-60, tapi kalau misalnya kita ke setting, dia nggak bisa, dia hanya bisa default yang naik turun, atau 60 atau ke 120 nih. Gue buktiin, kita ke setting, display, dan bisa kita lihat dia untuk refresh rate hanya bisa custom-nya tuh 120 sama 60, sayangnya nggak ada 90. So that's unfortunate. Kenapa gue bilang unfortunate? Karena battery life di HP ini kurang bagus menurut gue. Untuk size 5000 mAh baterai sih ini masih bisa bertahan 1 hari full, tapi gue rasa cepet ngedrainnya dibanding HP-HP 5000 mAh lain Xiaomi. Kayak misalnya dibanding sama Xiaomi 14T, gue rasa ini agak sedikit lebih cepet drainnya. I don't know why. Mungkin bisa komen jawab, mungkin chipsetnya lebih panas, lebih power hungry, tapi gue rasa seperti itu MediaTek ya. Lebih makan banyak baterai gitu. Tapi untuk pemakaian gue yang medium kayak sedikit main MUA, ngambil foto gitu ya, medium, semi-medium, high lah gitu. Terus gue sosial media, mostly nonton YouTube, ini sehari setengah masih bisa lah dengan sisa baterai sekitar 15%-an. Sudah pretty good. Nah, sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas dulu apakah ada kelemahan dari HP ini. Kelemahan utama menurut gue dari HP ini yang gue rasa ini menurut opini gue ya, OS-nya. HyperOS menurut gue gak bikin HP ini shine, karena Poco F6, Xiaomi 14T, terus gue review Poco F3 yang udah jadul, performance-nya gak beda jauh loh. Jadi, I don't know, it's just not that much different menurut gue. Dan kelemahan kedua yang gue rasa memang dari kameranya, dia bisa dibilang yang bagus banget hanya satu, yang bagus di harganya satu, ultrawide-nya menurut gue agak burik ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Speaker juga menurut gue acceptable untuk harga. Jadi kelemahannya nggak terlalu banyak karena memang sekarang harganya udah absolutely jatuh di 3 juta sih udah amazing. Jadi untuk konklusinya sih menurut gue kalau misal kalian punya HP atau punya duit sekitar 3 jutaan pengen HP Express Me yang pretty much feeling-nya kayak baru, tapi kalian itu mostly gamer, X6 Pro menurut gue pilihannya bisa jadi bagus. Untuk main game apapun bisa rata kanan, tapi
dengan exception kalian pakai fan ya. Kalau pakai fan bisa letakkan selama mungkin, tapi kalau nggak pakai fan letakkan mungkin hanya bisa untuk daily commission. Tapi overall ini performance-nya ada, powerfulness-nya ada gitu. Dan dia juga punya build quality, walaupun plastik tapi lumayan solid. Layar AMOLED-nya cantik banget, kamera kalau misalnya kalian butuh kamera juga bagus kualitas kamera. Jadi gue sih lebih ngerekomen HP ini khusus buat para gamer ya. Di harga 3,8 juta gitu ya. Menurut gue kalau misalnya kalian all-rounder gitu, gue sih mending ke bekasnya A54 atau A55 atau A35 baru lah. Menurut gue, atau ke Vivo even gitu. Karena ini menurut gue lebih fokus fully ke gaming. Jadi begitu mas video reviewnya. Kalau misalkan kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau misalkan kalian ingin HP ini atau wallpaper ini, gue taruh semua linknya di deskripsi. Thanks for watching. Kalau misalkan ada saran mau gue nge-review apa lainnya bisa komen di bawah. And we'll see you next week for another review video. Sayonara.